kan bukan anak kecil lagi. Ya, tapi dengan cintanya yang membabi buta itu, dia telah menghancurkan kehormatan keluarga kita. Kamu kan tahu, sebelum dia kenal dengan bajingan yang bernama Beno, dia selalu patuh sama aku. Dia kan pernah bilang bahwa dia ingin menentukan kehidupannya sendiri. Tapi aku kan sudah beri kebebasan sama dia. Dia tidak mau bekerja di perusahaan keluarga dan mau bekerja di tempat lain, aku beri izin. Kamu tahu, sebentar lagi kita akan memasuki abad ke-21. Abad di mana dituntut tanggung jawab yang tinggi dari kaum muda. Tanggung jawab dalam menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan tanggung jawab yang tinggi itu harus dimulai dengan tanggung jawab menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Tapi Rosa, dia telah menghancurkan nama baik keluarga kita. Bermain api dengan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak punya masa depan. Har, rezeki orang kan kita nggak tahu. Rezeki apa? Anak durhaka diberi nasihat malah kabur dari rumah dan hidup penuh bergelimang dosa. Apa kamu kira Tuhan akan memberikan rezeki? Saya tidak akan membiarkan Rosa merusak nama baik keluarga kita. Itu berarti aku harus ikut menanggung dosa. Dengan cara baik-baik atau dengan cara kasar, aku harus melaksanakan amanat almarhum ayahku. Oke, aku pergi dulu. Selamat siang Pak, maaf saya terlambat. Sari, Iya. untuk kesekian kalinya kamu terlambat. Maaf Pak, soalnya suami saya... Saya tidak mau lagi mendengar bahwa suami kamu menyebabkan kamu datang terlambat ke kantor. Demi kebaikan dan kekompakan kerja tim, saya pikir sudah tiba saatnya kamu untuk memilih karir atau keluarga. Pak Hadi bisa tega juga ya? Harus. Saya harus tega. Dan dalam berbisnis, kita harus bersikap tegas. Kalau dalam menjalankan perusahaan ini saya tidak menggunakan tangan besi, kalau kondisi kapal-kapal tanker kita ataupun kondisi mobil-mobil tangki kita tidak selalu prima, atau kalau kapal-kapal tanker kita maupun mobil-mobil tangki kita tidak tepat waktu dalam pengiriman bahan bakar, maka seluruh distribusi bahan bakar akan kacau. Fasilitas serta izin kita akan dicabut dan kita akan terlempar dari persaingan. Apa itu artinya? Saudara-saudara dan saya akan jadi penganggur. Dan kalau sampai hal ini terjadi, maka kesalahan pertama ada pada Nyonya Sari. Harap dicamkan itu. Apa kita tidak memikirkan untuk perluasan jaringan distribusi kita, Pak? Itu adalah pertanyaan yang sangat bermutu. Karena kita memang sedang merencanakan untuk melakukan perluasan jaringan distribusi kita. Tapi tolong saya untuk mencarikan orang yang bisa membedakan antara urusan pekerjaan dengan urusan keluarga. Oke, cukup. Acara pokok pertemuan kita hari ini adalah pengumuman.
Saudara-saudara tahu hari ini adalah tanggal 5. Dan angka 5 itu adalah merupakan angka keberuntungan bagi saya. Saya ingin membagi angka keberuntungan ini menjadi angka keberuntungan saudara-saudara sekalian. Tanggal 5 bulan ini, perusahaan akan memberikan bonus sebanyak 3 bulan gaji kepada saudara-saudara sekalian atas dedikasi serta prestasi yang saudara-saudara telah perlihatkan untuk perusahaan ini. Dan tidak terkecuali bagi Nyonya Sari tentunya. Terima kasih, Pak. Apa masih ada pertanyaan? Ada, Pak. Kami seluruh staf bermaksud mengundang Bapak dalam acara makan siang yang kami siapkan, Pak. Terima kasih. Saya pikir tadi cuma saya yang memberikan kejutan kepada saudara-saudara sekalian. Tapi ternyata undangan makan siang ini merupakan kejutan juga buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Titik lemah dalam perusahaan adalah disiplin. Padahal dalam setiap aspek kehidupan, disiplin adalah hal yang teramat penting. Bahkan Islam mengajarkan kita disiplin dengan cara mewajibkan kita semua untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, disiplin itu adalah peraturan. Dan peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Saya harap Anda bisa memakluminya. Ya, Pak. Lalu apa acara saya hari ini? Siang ini sesudah makan siang, Bapak ada appointment dengan Dirjen Pertambangan, Pak. Kemudian dengan Yakaya Masang, dan terakhir Bapak ada meeting dengan Komisaris Bank Arta Amerta, Pak. Baiklah kalau begitu. Tolong kamu teleponkan sekretaris beliau dan katakan saya pasti datang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sari, Iya, Pak. sebentar. Kalau seandainya malam ini kamu ada waktu, saya ingin mengundang makan malam kamu dan suami kamu ke rumah. Bagaimana? Oke? Tentunya kamu bingung, karena baru saja saya dengan tegas dan tega mengatakan bahwa kamu harus dapat memisahkan antara suami dan pekerjaan. Karena kamu terlalu sering datang terlambat ke kantor. Tahu-taunya sekarang saya mengundang kamu dan suami kamu untuk makan malam di rumah. Dan saya juga minta maaf karena waktu pesta pernikahan kamu saya tidak bisa datang. Kan kamu tahu, saya sedang di Bali untuk sebuah seminar. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga sudah lupa kok. Tapi saya tidak bisa melupakannya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengundang kamu dan suami kamu untuk makan malam di rumah. Dan kamu harus datang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan terlambat lagi ya. Saya usahakan, Pak. Setelah ini saya akan ke Pak Dirjen dan selanjutnya saya akan mengecek pool mobil tangki kita. Siang, Pak. Siap. Apaan sih ya? Bikin orang kaget aja. Untung saya nggak pingsan. Mau perkosa aja deh. Iya, saya yang memang mau memperkosa kamu. Kamu udah tiap pagi bikin saya telat. Sekarang mau bikin telat lagi di acara makan. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Saya peduli. Kamu bukan berterima kasih ke Hari Dewanto yang udah ngundang kita makan. Malah begini caranya.
Ya ampun, kamu tuh bukannya cepet-cepet malah nyantai begitu. Kenapa sih kamu? Sekarang ini sedang bulan purnama, Sari. Kata orang, kalau kita melakukan saat bulan purnama sedang naik, kamu itu bisa hamil. Saya tuh belum hamil karena belum diizinkan Tuhan. Jadi nggak ada hubungannya sama bulan naik atau bulan turun. Tapi kita kan harus berusaha. Kamu nggak tahu sih bagaimana teman-teman kantor mengejek saya. Kata mereka semua, saya ini hanya punya pistol kosong. Alah, omongan kayak gitu kenapa mesti didengerin? Kamu bisa bilang begitu, tapi kan saya yang setiap hari ketemu dengan mereka, bergaul dengan mereka. Saya kan sudah bilang, kenapa kita nggak ke dokter? Mungkin ada yang nggak beres. Saya juga sudah bilang tidak. Kamu sendiri kan tahu, saya ini dari keluarga yang subur. Tapi kita San, 5 tahun menikah. Tapi kamu tidak bisa memberi saya anak karena kamu perempuan yang mandul. Kalau kamu tidak bisa memberi saya anak sebagai penerus dari keturunan saya, berarti kamu perempuan yang gagal sebagai istri. Sekarang lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Asal jangan tinggalkan saya. Dia harus kerja. Saya sebetulnya juga sedih melihat adik perempuan saya satu-satunya harus kerja keras. Dia nggak mau tergantung pada orang lain. Dia tuh ingin bebas. Iya, bebas mengenakan pakaian hitam-hitam sehari-harinya. Persis seperti orang berkabung. Sejak kita pisahkan dia dengan Beno, dia memang berkabung. Hanya janda yang ditinggal mati suaminya yang berbuat demikian. Kamu kan tahu, si Beno itu bukan suaminya. Kita mungkin bisa menguasai kehidupan seseorang, tapi kita tidak mungkin menguasai hatinya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, Har. Beno menghilang karena tekanan kita juga. Sebetulnya saya tidak ingin melakukannya. Karena saya tahu tindakan saya itu sangat kejam. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang akan memujinya. Tapi demi masa depan Rosa, seseorang harus melakukannya. Dan kebetulan keharusan itu berada di pundak saya. Saya tidak ingin hidup saudara saya satu-satunya dihisap oleh parasit yang bernama Beno itu. Ini ditaruh mana? Taruh sini. Oh, iya. Kalau udah kamu siapin podengnya. Baik, Bu. Santai aja, kenapa sih, Har? Belakangan ini terlambat sudah merupakan tradisi buat si Sari. Sudah jam 8 dan dia belum juga datang. Ke kantor terlambat dan diundang makan malam pun masih juga terlambat. Mungkin lagi dandan. Perempuan kan biasa kalau dandan lama. Ya tapi harus tahu waktu dong. Mungkin Sari. Halo. Mbak Astri, Rosa. Di mana kamu? saya masih ada di rumah. Mau berangkat kerja. Iya, dinas malam. Mbak, sepertinya ada hal penting yang mesti saya bicarakan sama Mbak. Kapan Mbak ada waktu? Gimana kalau besok?
Mbak datang ke tempat kamu. Oke. Terima kasih banyak, Mbak. Yuk, sampai besok ya. Yaudah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Aduh, maaf nih, Pak, terlambat lagi. Oh, nggak apa-apa. Ini kan bukan jam kantor. Mudah-mudahan makan malam. Ya. Selamat malam, Ibu. Apa kabar? Gimana? Baik. Selamat malam, Bu. Kena macet ya? Selamat malam Tante. Sari, kamu ingat Mita? Ini Mita. Iya, terus mana siapa dong? Kamu udah gede. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cantik lagi. Kalau ketemu di jalan saya pasti nggak kenalin nih. Selamat malam Om. Selamat malam. Ini putri satu-satunya? Ya. Putri saya sekaligus anak saya satu-satunya. Kalau saya dari keluarga besar. Oh. Dan saya harus menjunjung tinggi martabat keluarga saya. Saya dan Sari sudah punya rencana ingin punya anak selusin. Biasanya begitu anak pertama lahir, prinsip itu akan berubah. Zaman sekarang punya anak satu aja repotnya bukan main. Oh, Mama buka kartu deh. Ibu, makanannya udah siap semua, Bu. Oh iya, makasih. Ayo kita makan. Kita udah lapar dari tadi. Ayo, makan aja. Gimana? Ada masalah? Koran terbitan sore kemarin, Mbak. Beno? Dia pernah bilang kalau saya meninggalkan dia akan menghancurkan kehidupannya. Ternyata ini adalah cara untuk membuktikan apa yang dia katakan dulu. Jadi penjahat, dan sekarang jadi buronan polisi. Mudah-mudahan dia akan cepat tertangkap. Dengan begitu dia tidak semakin terjerumus. Ya, kita harapkan penjara akan membuat dia sadar bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Justru penjara telah menenggelamkan dia dalam dunia kejahatan. Kalau dia sekarang jadi buronan karena merampok sebuah toko kecil, bukan tidak mungkin dia akan melakukan kejahatan yang lebih besar. Dia akan dihukum mati. Berarti saya yang bunuh dia, Mbak. Rosa, kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Saya tidak menyalahkan diri saya. Justru saya yang salah. Waktu saya lari sama Beno, kami bahagia. Sangat bahagia. Mas Hari menemukan kami. Saya dipaksa pulang. Saya nurut, Mbak. Saya patuh apa kata Mas Hari. Tapi saya baru sadar ternyata itulah awal bencana ini. Kalau saya masih sama Beno, ini semua nggak akan terjadi. Apa yang bisa Mbak bantu? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita semua hidup di bawah tekanan Mas Hari. Apa yang dia katakan harus kita penuhi. Apa yang dia anggap baik, kita juga harus sangat baik. Ingin rasanya saya jerit, Mbak. Saya bosan. Setidak-tidaknya dia memberi kamu kebebasan untuk hidup sendiri dan untuk bekerja. Itu bukan karena dia baik hati, tapi karena saya mencoba bunuh diri begitu sadar anak saya lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Itu semua ada hikmahnya, Rosa. Kasihan anak itu kalau lahir tanpa ayah.
Anak saya adalah anak yang sah, Mbak. Kenapa orang gak ada yang mau percaya sama saya? Waktu saya lari sama Beno, saya udah menikah sama dia. Tapi justru surat nikah saya dibilang palsu. Gak ada orang yang mau percaya sama saya. Mbak percaya, tapi Hari tidak. Semua sudah berlalu, Rosa. Kita harus melihat ke depan, menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru dalam kehidupan. Lembaran baru dalam kehidupan saya sudah saya robek bersama lembaran lama. Sekarang sepanjang sisa hidup saya akan tetap menggunakan pakaian hitam, berkabung atas kematian anak saya dan menangisi kepergian Beno. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.